selamat pagi. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali selama beberapa waktu ke depan, Morning Weekend kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang terkini, menarik, dan inspiratif. Dengan saya Najwa Febi, kita mulai berita yang pertama. Tampil fashionable memang sudah keharusan bagi sebagian orang untuk berpergian atau sekedar foto OOTD di media sosial. Namun, harga pakaian atau fashion item seringkali membuat kantong menangis. Tapi tenang saja pemirsa, sudah ada solusinya, yaitu thrifting. Menarik bukan? Apa itu thrifting? Berikut berita selengkapnya. Thrifting adalah pilihan yang tepat buat anak muda yang senang dengan fashion, dari harga yang terjangkau dan beragam pilihannya. Halo people semua, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat thrifting di daerah Pasar Senen. Daripada basa-basi, jadi kita langsung aja ke tokonya yuk. Bang, dengan siapa namanya? Geno. Dengan Bang Geno? Iya. Bang Geno, thrifting itu apa sih Bang? Thrifting itu mah kayak gini Bang, kayak plastik ini kan jual second gituan. Jual barang-barang second hand? Iya, barang murah ya second, Bang? iya. Abang menjalankan bisnis thrifting ini udah berapa lama sih Bang? Kalau saya mah jualan baru paling setahun ini. Baru setahun ya? Iya. Oh berarti belum gitu Belum lama lama, banget iya, ya? baru. Bang, harganya kenapa bisa lebih murah sih Bang? Sebenarnya harga mah tergantung apa Bang, tergantung mereknya aja kita Bang. Kalau barang biasa kayak gini mah ya murah-murah kita jual. Kalau Senen kan apa? Itu terkenalnya dengan brand-brandnya. Kalau brand mah kita jual mahal-mahal Bang. Soalnya kena jual mahal, tempatnya kayak gini Bang. Tempatnya itu kontraknya mahal-mahal, semua barangnya mahal-mahal semua. Bang, nama siapa Bang? Togar Andiri. Togar. Bang Togar, cara milih bahan baju yang cocok buat cara milih style yang cocok buat temen kita gimana sih Bang? Yang gimana nih? Banyak kan siapa? Kayak style anak-anak muda kebanyakan gitu. Bisa sih kalau mau cari yang kalau anak muda paling lebih gampang itu pakai baju t-shirt ya, baju kaos biasa. Baju kaos. Celana jeans. Sepatunya juga ya cocok lah. Tapi lebih seru, lebih bagus sih sepatunya yang kayak fashion panjang ya, yang high. Yang high ya. Yang high. Cukup sekian laporannya, saya Muhammad Fadli dan juru kamera Muhammad Rizky pamit undur diri. Dengan perkembangan teknologi, kini bisnis dapat dilakukan secara online atau daring. Bahkan, media sosial pun dapat dimaksimalkan untuk bisnis Anda. Seperti liputan berita yang akan kami tampilkan berikut ini. People semua, saat ini hampir semua ingin memiliki dan tentu saja sukses dalam berbisnis. Namun, berbisnis membutuhkan tekad dan keberanian. Beragam tantangan dan risiko pasti bakal dijumpai saat berbisnis. Salah satu bisnis yang saat ini banyak dijalankan yaitu bisnis online. Mari kita cari tahu bagaimana caranya berbisnis online, seperti di media sosial dan lain sebagainya. Pak, gimana sih caranya membuat bisnis online? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan bisnis online. Yang pertama itu, tentukanlah produk atau pilih produk apa yang ingin kita jual. Misalnya, produk fashion atau kuliner. Yang kedua, buatlah atau susun anggaran untuk modal pertama kita. Yang ketiga, pilihlah atau buat nama all shop kalian semenarik mungkin. Yang keempat, buatlah kemasan produk Anda semenarik mungkin agar konsumen tertarik dengan produk Anda. Yang terakhir, pilihlah wadah atau media apa untuk kalian berjualan, misalnya WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kalau boleh tahu, kakak menjalankan bisnis online ini berapa lama sih? Saya tergolong masih sangat baru dalam menjalani bisnis online shop ini, sekitar 1,5 tahun. Pak, bagaimana sih cara pertama memulai bisnis online? Saya memulai bisnis online untuk menghasilkan uang sendiri dan menambah uang jajan dengan sistem dropship dan mengambil barang dari toko lain untuk saya jual kembali dengan harga yang berbeda. Kakak menjalankan bisnis online ini sudah berapa lama sih? Saya menjalani bisnis online ini sudah hampir 2 tahun, sejak tahun 2019 sampai 2021 saat ini. People semua, jadi begitu tanggapan seputar bisnis online. Saya Fadli dan juru kameramen Rizky pamit undur diri.
quality. Dibuat dengan bahan berkualitas, rasa lezat dan gurihnya yang menyatu, dan harga yang terjangkau. Hana Cookies and Cake, resep warisan keluarga. Masih dengan saya Najwa Febi di Morning Weekend. Persebaran COVID-19 yang terus meningkat menjadi perhatian utama dari masyarakat. Tidak heran kalau di media sosial terus membahas tentang corona. Menerima informasi yang secara berlebihan mampu berdampak bagi psikis seseorang. Seperti informasi yang kami sajikan khusus untuk Anda. Halo fun people, COVID-19 belum berakhir dan masa PPKM terus diperpanjang hingga tanggal 30 Agustus 2021. COVID-19 adalah jenis penyakit SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona, yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga infeksi pernapasan berat. Namun, COVID bukan hanya menyerang pernapasan, tetapi juga menyerang psikis atau mental seseorang. Selama masa pandemi berlangsung, kakak merasa lebih banyak tekanan nggak sih? Jadi stres gitu, sharing dong ke kita. Jujur kalau misalkan rasa stres pasti iya. Siapa sih gitu yang selama pandemi itu nggak stres gitu kan? Kalau merasa stres sih iya, karena antara sekolah juga stres, gara-gara PKL, nyari PKL tuh susah banget gara-gara pandemi ini kan. Terus masalah keuangan juga menurun gitu daripada tahun-tahun yang lalu. Terus lagi kayak tiap malam tuh lebih overthinking daripada tahun-tahun lalu. Gitu aja sih kalau menurut saya. Nah, fun people, sekarang saya akan ajak kalian untuk lebih waspada bagaimana corona bisa mempengaruhi kesehatan jiwa. Yuk, langsung aja kita tanya ke pakarnya. Jadi emang kondisi perubahan yang tiba-tiba gitu ya, kemudian hal-hal yang nggak pasti itu bisa memicu orang jadi stres. Nah, sebenarnya stres itu adalah reaksi tubuh kita menghadapi itu tadi, tekanan, kemudian ancaman, perubahan. Nah, itu nanti responnya bisa mempengaruhi ke fisik maupun ke mental seperti itu. Kalau untuk mencegah stres ya memang karena stres itu kan tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, itu tergantung dari tiap orang berbeda. Jadi tiap orang itu punya cara sendiri, punya waktu sendiri, dan istilahnya kekuatan sendiri untuk menghadapi stres. Nah, ada yang misalnya nggak kuat gitu ya, nah itu bisa berujung ke depresi. Nah, depresi ini adalah salah satu yang mempengaruhi kondisi kejiwaan ya, dalam artian mungkin lebih ke arah mental, kesehatan mental seperti itu. Kalau sudah parah gitu ya, misalnya ke arah depresi tadi, itu bisa menghubungi psikiater atau psikolog. Jadi layanan-layanan untuk pengobatan itu bisa dikontak seperti itu. Nah, itu dia penjelasan dari Leo Agustin, Magister Psikolog. Saya Fadli dan Rizky bertugas. Terima kasih. Masih seputar kesehatan, di tengah pandemi yang berlangsung pada saat ini menjadi sangat penting untuk bagi kita menjaga daya tahan tubuh, seperti contohnya olahraga. Nah, olahraga apa saja yang dapat kita lakukan di dalam rumah? Berikut liputannya. Hai fun people semua, salam olahraga. Kali ini saya sedang berada di Bar PUBG di daerah Cibubur, Depok, Jawa Barat. Di sini banyak sekali tempat orang yang berolahraga, seperti lari, bersepeda, dan lain sebagainya. Namun, karena mengingat sekarang masih pandemi, jadi masih kurang banyak orang yang berolahraga di sini. Jadi, mari kita cari orangnya.
Ya, abang siapa? Dengan Rizky. Dengan Rama. Kan sekarang mengingat lagi situasi pandemi nih. Ya. Gimana sih cara abang mengatur olahraga? Kalau cara saya sih ya, kalau saya sebenarnya itu lagi kegiatan kosong. Seperti misalkan di saat libur atau libur kuliah seperti ini, saya mulai meluangkan waktunya untuk seperti kegiatan olahraga, lari, jogging, dan sebagainya gitu. Oh, paling dari pagi aja saya setiap pagi kayak olahraga terus, kalau ada waktu untuk olahraga walaupun di rumah terus kan, jadi olahraga walaupun di rumah walaupun di luar. Kalau olahraga yang sering abang lakuin ini kapan aja sih bang? Biasanya sih saya lari, Paling jogging, kalau kasih up gitu aja. Tempat ini cocok sekali untuk menjadi tempat olahraga bersama teman ataupun keluarga. Di samping tempat yang bagus dan bersih, di sini banyak sekali menjual aneka makanan dan minuman. Mengingat situasi sekarang masih pandemi, jadi tempat ini masih sepi. Jadi kalau ingin berolahraga di sini, tetap taati protokol kesehatan. Saya Fadli dan juru kamera Muhammad Rizky melaporkan. Ay, ngapain lu? Main PUBG, makan kue. Wis, kue enak, gue cobain ya. Cobain aja. Beli mana lu? Enak. Gue beli di Diamond Cake. Ambil gue yuk, beli. Enak lu. Beli sekarang. Ayo. Ayo, gas. Aku sudah memberi berbagai makanan untuk kelinciku, tapi dia pemilih banget. Mungkin karena dia bosan. Diberi sayuran, dia tidak mau. Tapi untung aja ada makanan dari Rizky Rabbit yang terbuat dari bahan berkualitas dan mengandung banyak protein untuk si kelinci. Oh, you fool! And your shoes are broken? Don't cry, amigos! You can get Kutsu! Oh yeah! Kutsu is the best shoes in the universe. You can get these shoes in the online shop or www.kutsu.com. If you use promo code EBOS, you will get 70% discount. Oh yeah! It's very clear. Yeah! Sekarang saya akan mengajak Anda wisata kuliner di daerah Kota Depok, tempat yang populer dan juga sangat unik, sekaligus menjadi berita terakhir kita pada hari ini. Saya Najwa Febi, pamit undur diri, sampai jumpa. Bukan people nih. Halo people semua, saat ini saya sedang berada di Anyam Cafe, tepatnya di Jalan Margonda Raya nomor 48, di kawasan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Kafe ini mengusung tema yang sangat unik, yaitu tempat makannya seperti Korea. Ayo kita langsung. Jadi di Anyam Cafe ini menyediakan berbagai makanan khas Korea loh kan people, seperti tteokbokki, kimchi, ramyeon, odeng, bahkan soju pun ada di cafe ini. Tempatnya lumayan luas loh kan people, karena Anyam Cafe ini memiliki 2 lantai. Di sini juga free wifi loh. Kan people bisa sambil ngedrakor juga nih di sini sambil menikmati makanan dari Anyam Cafe. Nah, kan people semua, ini kita langsung cicip aja yuk sekarang yuk. Udah lapar juga nih soalnya. Kan people, paling namanya tteokbokki nih. Nah, kalau yang ini namanya kimchi. Jangan lupa juga minumannya, namanya ocha. Langsung aja kita makan, lapar nih. Kan people rasanya coba kita cobain nih. Ini itu namanya kimchi, sayuran sih. Ini tuh enak banget kan people, recommended banget sih buat kalian yang pengen kesini. Seret bentar Pak.
kalian yang pengen ke sini, jangan lupa ya foto-foto juga di sini karena tempatnya instagramable banget loh. Fun people, sekarang kita tanya ke pengunjung yuk tentang Cafe Anyong ini. Ini awal tahun nih dari enak sih di mananya kayak kita pernah makan di dalam office di Alkimart. Nah itu hampir mirip sama Alkimart. Itu kan asli gitu. Karena punya orang Korea kan. Nah itu mirip dan enak. Harganya juga ya standar memang makanan Korea. Nah, Fun people semua, tempat ini bisa dijadikan tempat untuk berkumpul dengan teman ataupun keluarga. Sekian liputan kali ini. Jangan lupa tetap selalu pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Saya Fadli dan Muhammad Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa.